Oke, halo semuanya teman-teman. Kembali lagi di channel Arito Darmawan. Dan sekarang kita akan membahas di kategori pilih mana. Oke, ini akan bahas cepat aja. Kita akan coba memilih beberapa pilihan penting, pilihan krusial, yang mana kita akan cepat atau lambat, kita pasti akan melalui fase ini. Fase pilihan-pilihan yang sangat penting dalam hidup kita, yang akan datang di dalam kehidupan kita. Yang pertama, judul kali ini kita akan membahas pilih rumah dulu atau mobil dulu. So, teman-teman, di sini nggak ada jawaban benar ataupun salah. Yang pasti di sini adalah jawaban menurut preferensi saya, teman-teman ya. Ini sudah saya lakukan dan sudah saya jalankan. Ini adalah menurut sudut pandang saya. Bisa benar menurut teman-teman ataupun bisa salah menurut teman-teman, itu balik lagi ke pilihan teman-teman. Setiap kondisi berbeda dan setiap waktu, fase juga berbeda, teman-teman. Jadi di sini sifatnya hanya sharing aja. Syukur bisa menjadi sebuah sudut pandang yang baru buat teman-teman dalam mengambil opsi pertimbangan. Jika kalian sedang mengalami kegalauan atau fase yang sama, kalian bisa mengambil sisi positif dari sebuah video ini ya. Oke, teman-teman. So, sebelum kita mulai, buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan subscribe dulu di bawah dan tekan like jika kalian suka. Lanjut pembahasannya. Oke, jadi rumah dulu atau mobil dulu. Oke, ini sebenarnya ini preferensi teman-teman ya. Beda-beda jawabannya, nggak ada benar, nggak ada salah. Tapi kalau di dalam pengalaman saya, yang saya ambil pada saat waktu itu adalah rumah dulu, teman-teman. Kenapa rumah dulu? Karena sedikit story, sedikit background story dari diri saya. Saya adalah anak perantau, teman-teman. Saya sudah 8 tahun, kalau bisa dibilang hampir 10 tahun saya itu merantau. Oke, saya jadi lahir di kota Cilegon, Cilegon, Banten, yang jauh di sana sebelum Sumatera, sebelum Pulau Sumatera ada Merak, Banten, dan Cilegon, Banten. Nah, di situ saya lahir, saya sampai SMA di situ. Lalu saya pindah ke kota Bandung untuk studi di Telkom University di Bandung selama 4 tahun. Oke, jadi start perjalanan saya, journey saya itu ketika saya mengambil keputusan untuk kuliah dan merantau, keluar dari kandang saya, keluar dari rumah orang tua, dan disitulah pengalaman dan journey saya dimulai. Long short story, saya sudah merantau di kota Bandung 4 tahun untuk menyelesaikan studi saya. Alhamdulillahnya setelah itu saya mendapat pekerjaan pertama saya juga di Bandung. Hampir sekitar 4 tahun sampai 5 tahun saya bekerja di sana. Jadi kalau ditarik secara garis besar sama saya merantau, itu udah hampir 10 tahun saya menjadi kontraktor. Saya menjadi orang yang mengontrak di kos di Bandung ataupun ngontrak di Bandung. Artinya saya menjadi kontraktor, menyewa properti orang lain selama hampir 10 tahun. Oke, dari case itu makanya saya mulai berpikir. Hampir 10 tahun ini saya tetap mengeluarkan uang setiap bulan untuk ngekos, untuk sewa properti orang lain. Yang mana di akhir 10 tahun itu ketika saya sudah berhasil mempunyai rumah di Bandung, tapi ketika saya pindah dari kosan ke rumah, saya tidak membawa apa-apa, kecuali saya membawa barang-barang saya yang ada di kosan. Artinya, uang yang saya keluarkan setiap bulan selama 10 tahun itu menguap. Tidak ada yang bisa saya ambil, tidak ada yang bisa saya bawa lagi. Itu adalah uang ikhlas yang saya keluarkan setiap bulan selama 10 tahun. Saya menjadi kontraktor, saya ngekos, dan tidak ada yang dibawa ketika saya memiliki rumah pribadi di Bandung. Itulah yang menjadi dasar mengapa saya mengambil keputusan untuk membeli rumah dulu nih sebelum saya memiliki mobil. Karena kondisi saya waktu itu saya belum berkeluarga, saya masih single, saya rasa masih oke lah untuk kemana-mana naik motor lebih cepat juga gitu. Oke, jadi ketika saya memutuskan untuk mengambil rumah di Bandung, di situ semua mulai berubah. Kenapa pola pikir saya untuk mengambil rumah? Karena saya sudah mempunyai pengalaman di mana saya hampir 10 tahun untuk mengontrak rumah dan ya tidak ada apapun yang bisa kita bawa selain barang-barang kita di dalam kontrakan tersebut. Jadi hal dasar seperti itulah yang mendasari pilihan besar kita dari faktor kecil tersebut, teman-teman. So, coba kalau kita balik.
Kalau kita balik, anggaplah KPR. Jika 10 tahun lumayan kan, misalkan Anda mengambil 15 tahun KPR dan sisa 5 tahun lagi. 5 tahun lagi Anda melunaskan rumahnya. Jika kalian mengambil KPR dengan durasi yang 10 tahun Anda sudah mengontrak itu dialihkan ke cicilan bulanan. Jadi pemikiran itulah yang mendasari saya kayak, oh ya udahlah anggap aja menyewa properti orang tapi size-nya lebih besar karena kan harganya lebih mahal. Saya memang kebetulan berkebutuhan untuk mengambil sebuah rumah dulu. Saya merasa untuk 10 tahun masa iya tidak ada kenang-kenangan yang bisa saya capai selama saya merantau di kota ini. Akhirnya ya ini adalah buah kenang-kenangan saya di kota ini, di kota perantauan saya. Jadi tanah dan rumah itulah yang saya beli sebagai dasar untuk achievement lah, sebuah achievement lah kalau kita bisa merasakan kepuasan yang berbeda. Terus kalau misalkan teman-teman tanya, kenapa nggak kita coba sewa aja, sewa terus-terusan dan di sampingnya kita nabung? Oke, realitanya gimana? Realitanya nggak semudah itu teman-teman. Kita mungkin gampang untuk mengkotret sebuah sesuatu, merencanakan sesuatu, tapi realitanya tidak seindah itu. Bisa jadi kalian yang memilih sewa dulu untuk in the long term, 10 tahun let's say, tapi ternyata di 10 tahun itu kalian nggak punya tabungan. Bisa jadi, karena apa? Karena kita nggak pernah ada yang tahu di kemudian hari kebutuhan yang tiba-tiba mendadak datang atau kebutuhan apa yang membuat kita nggak punya tabungan itu bisa jadi terjadi, teman-teman. Jadi keputusan untuk mengambil rumah adalah hal yang untuk saya ambil dulu nih, take decision di saat waktu itu untuk anggap aja menabung. Anggap aja menabung, toh ini balik lagi ke finansial teman-teman ya, jangan sampai ini menguras terlalu banyak income teman-teman. Kalau saya rasa, saya waktu itu tidak terlalu menguras cash flow, jadi saya rasa ini anggap aja saya nabung. Jadi di samping saya punya aset investment yang terus bertumbuh. Jadi kalau kita bicara soal masa depan, kita bicara soal probabilitas teman-teman. Jika kita ini orang yang konsisten saja bisa jadi terganggu gitu, perencanaannya. Apalagi jika kita tidak konsisten. Jadi akan lebih beresiko jika kita nunggu nabung selama 10 tahun, sudah kita nabung, kita tidak ngerti investasi, uangnya stagnan, nunggu 10 tahun, 15 tahun baru mengharapkan membeli rumah secara cash, dan ternyata harga propertinya sudah naik selama 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang. Jadi teman-teman, propertinya nggak kebeli, tabungan teman-teman tetap stagnan. Syukur-syukur stagnan masih ada. Apalagi jika kalau teman-teman kepake terus, akhirnya kalian rugi waktu. Jadi pemikiran simple itulah yang saya pikir, saya take decision pada saat itu untuk memiliki rumah dulu dibandingkan mobil. Karena balik lagi ke mobil, karena saya rasa kalau dibandingkan rumah dengan mobil, ketika kita mengambil sebuah properti, rumah, mau itu cash atau kredit, sama ya kasusnya seperti misalkan kita ambil mobil secara cash atau kredit, itu grafiknya berbeda. Grafiknya berbeda kenapa? Karena ketika kita mengambil sebuah rumah, mau cash atau kredit nih ya, dia itu memiliki tanah di bawahnya yang mana cenderung bisa lebih naik. Kalaupun dia kredit, dia memiliki beban bunga, artinya ketika beban bunganya menarik uang kita ke bawah, dia memiliki tanah yang mampu menopang ke atas. Akhirnya maupun itu 50-50 ketika pelunasan itu kita tidak menghasilkan apapun, paling nggak nilai uang kita terjaga teman-teman. Seperti itu konsep simpelnya. Tapi ketika kita mengambil keputusan pertama kita membeli mobil, mobil itu depresiasi. Tidak ada apresiasinya, mobil itu turun, apalagi jika kita mengambil cicilan. Cicilan mobil membawa cash flow kita, menarik kita menjadi turun, keuangan kita karena beban bunganya, dan nilai mobilnya juga ikut turun. Akhirnya tidak ada penopang untuk ke atas, jadi tidak punya gap untuk kita aman secara keuangan. Jadi untuk pilihan pertama, saya mengambil rumah dulu dibandingkan mobil. Oke, ini preferensi bisa beda-beda dengan teman-teman. Mungkin kasus teman-teman membutuhkan mobil dengan profesinya seperti mungkin sales atau bertemu dengan klien, bertemu dengan orang penting, Anda harus praktis menggunakan mobil, ya silahkan. Jadi ini nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Ini menurut sudut pandang saya aja. Karena secara perhitungan saya dan sudut pandang saya seperti itu, teman-teman.
Oke, kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, dan jangan lupa nonton di video-video selanjutnya mengenai pilih mana. Dadah!